Pengalaman adalah guru terbaik. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengalaman selama 37 tahun berkarya di perusahaan penghasil LNG, agar bisa diambil sebagai pelajaran bagi siapa saja yang ingin terus mengembangkan diri untuk selalu menjadi lebih baik. Saya membagi kisah ini dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang masa-masa mencari kerja. Bagian kedua tentang masa berkarya di LNG Badak, Bontang. Dan bagian terakhir adalah tentang masa berkarya di LNG Tangguh, Papua Barat. Saya akan mulai dengan perkenalan dulu karena tak kenal maka saya. Saya yakin kalau Bapak Edi Suropo, Pak Yoga mungkin sudah dikenal, tapi kalau saya barangkali banyak sekali yang belum kenal saya. Jadi saya lahir di Pacu, punya anak 2, baru saja menikahkan anak saya tanggal 16 Maret yang lalu. Bisa tolong diklik? Jadi mau buka. Ini anak saya yang nikah, ya, Alfi. Kemudian yang kedua ini belum nikah, tapi sudah steady kata orang Amerika. Alfi dan Anggi. Oke, saya mulai di SD ini ya, ini SD-nya Pertamina, mungkin Yayasan Pendidikan Nasional Pak Sebuah tahu Pak Susirwan Pak. Oh, dulu. Ya. Jadi saya masih sering ketemu Bu Yuli Elvia, sering ketemu dengan Bu RJ. Kemudian saya SMP tapi bukan di Pertaminanya, di SMP Muhammadiyah 3. Habis itu saya hijrah ke Bogor, ikut PAMA di Bogor SMA 2. Kemudian saya sebenarnya diterima di IPB juga, tapi dulu waktu sekali harus ditahan ya, ini kan. Ijazah harus ditahan, saya nggak mau. Saya ingin ke ITB, jadi agak gambling waktu itu. Terus ternyata kalau itu pertama kali kita tes ya, pakai komputer, terlambat berapa? 6 bulan ya. Jadi keber juga, wah nyesel ini dulu kenapa nggak ngambil IPB, saya bilang beraninya ngambil ITB. Belum tentu diterima kan, alhamdulillah diterima. Jadi angkatan 77, dulu M10, TPP-nya T5. Dan saya punya pengalaman kerja sedikit sebenarnya di luar LNG ya, yaitu pada waktu baru lulus di perusahaan milik pribadi PT Duma Nanabu. Ini mungkin yang bahasa orang Batak tahu artinya. Duma itu nama orang, Natu Yang, Napu cantik. Jadi nama istrinya di Duma. Yang juga mengeran PT Curah Niaga Internasional. Ini mengimpor pupuk waktu itu, tapi akan bertransformasi menjadi penghasil membangun pabrik petalik anhydride, sehingga saya direkrut pada waktu itu tahun 83. Hanya sebentar, nanti saya sampaikan sedikit. Kemudian pengalaman di industri LNG, di LNG Badak cukup lama, 22 tahun. Kemudian di LNG Tangguh itu mulai dari 1984 sampai saat ini masih aktif. Insya Allah pensiun 2016. Next. Jadi pokok bahasa nanti sedikit menyinggung bagaimana pengalaman saya sebagai project engineer. Pabriknya itu sekarang namanya Petrobidada, pernah meledak ya. Itu dan operation manajernya meninggal kalau salah. Kemudian berintis karir di Badan Bontang. Kemudian dibangun tim operasi Tangguh sampai sekarang sudah 7 tahun. Oke, ini sebagai project engineer. Ini ibaratnya, kenapa saya tulis si buta dan si lumpuh di Jakarta. Mungkin teman-teman nanti pasti akan mengalami beberapa di antaranya ya. Jakarta itu kotanya cukup luas, tapi saya diberi mobil nggak bisa nyetir, nggak tahu jalan, bisa nyetir tapi nggak tahu jalan. Jadi kalau saya mungkin diibaratkannya itu si buta, nggak tahu jalan. Untuk ada teman dia yang si lumpuhnya, dia nggak bisa nyetir tapi tahu jalan. Jadi di tikungan itu tiba-tiba Pak belok kanan,
mendadak ngasih tahunya juga karena dia nggak biasa nyetir, ngasih tahunya mendadak banget, udah disimpang, untuk nggak kena tilang kan. Jadi itu di Jakarta kalau saya nggak pernah saya bisa lupakan. Kemudian melakukan survei produktivitas, itu saya tahu bahwa ternyata produktivitas kita dibandingkan dengan Korea saat itu sangat-sangat rendah. Pergi ke dinas perindustrian udah pakai uang, terus terang saya pakai uang untuk mendapatkan informasi. Kemudian dulu pakai telex ya, sekarang udah alhamdulillah komunikasi itu sudah sangat-sangat luar biasa mudah. Semua sudah punya email address ya akhirnya, apalagi mahasiswa. Dulu pakai telex kemana-mana harus disingkat, jadi lumayan. Tapi itu pengalaman yang sangat menarik untuk saya. Sempat berkunjung ke tempat Korea waktu itu, Daewoo cukup booming ya, karena beto petarikan elektrik ini Daewoo yang mengusung. Jadi saya pernah ke Seoul, kemudian survei sampai ke Gersik untuk persiapan pabrik petarikan elektrik. Itu dibangunnya bersama anak perusahaan dari Petrokimia Gersik. Kenapa saya berhenti di situ? Sebenarnya lumayan sih, gajinya lumayan. Saya sangat dipercaya oleh bos saya, Pak Lumanan aku waktu itu, Pak Soemarto Pak Dede. Tapi saya berhenti karena simpel sih alasannya ya. Jadi saya masuk itu begitu mudah. Saya di BPT, calon istri saya waktu itu pacaran sih, bekerja di situ sebagai sekretaris, langsung dapat pekerjaan ditawarin untuk tadi, proyek tadi. Hanya interview sebentar di rumah dan langsung bekerja. Itu membuat mungkin saya besar kepala ya waktu itu. Tapi baru saya merasakan akibatnya, 6 bulan saya menganggur. Dan saya mengirimkan lamaran sebab survei itu saya punya daftar direktori pabrik kimia di Indonesia. Saya lihat satu persatu di profilnya. Mana yang paling besar, mana yang kira-kira bisa saya kirimin. Ada 100 lamaran saya kirim. Gak ada satu pun yang nyangkut. Yang nyangkut adalah pada waktu itu ada iklannya. Karena yang bukan dipanggil tapi saya nggak minat. Ya pabrik cek misalnya. Atau tahu header waktu itu ada sampul ya. Sampul. Saya seperti tes dan lulus. Tapi saya nggak minat karena kecil ya. Nah kemudian akhirnya yang diterima adalah ada iklan dari Kompas dan ada satu lagi iklan di mana ya. Jadi saya langsung tes Petrokimia Gersik dan sampai lulus ini sudah tinggal berangkat aja. Dan di PT Badai. Saya nggak tahu PT Badai itu hubungannya ada juga dengan Pertamina, sama sekali nggak tahu. Tapi saya memilih PT Badai karena apa? Memang saya nggak tahu lokasinya, tempatnya, tapi karena sebenarnya simpel aja sudah mau nikah. Sementara di PT Petrokimia ini harus 1 tahun pajak, terlalu lama. PT Badai hanya 3 bulan. Saya kira bagus sekali waktu itu, hanya 3 bulan. Jadi saya terima di situ. Jadi ada pelajaran penting yang ingin saya sharing dengan teman-teman. Siapa yang setuju dengan formula ini? Untuk mencapai sukses, saya ditanya, ada yang berani jawab? Belum masuk, ada yang berani? Salah nggak apa-apa kok. Benar ya, alhamdulillah. Ada yang berani jawab? Ini ada berapa orang ya? Bukan saya paling pas bawah punya yang tahu, ada yang setuju atau tidak? Kalau saya menyimpulkan tidak sama dengan sukses, tidak sama. Ini yang membuat saya besar kepala pada saat keluar dari TB. 6 bulan itu waktu yang singkat ya. Nah, jadi bagi saya itu bukan formula untuk sukses. Masih ada lagi yang lain. Memang betul, kalau ini saya singkat, usaha, kepandaian itu saya singkat dengan P, keterampilan saya singkat dengan T, tapi ada unsur lain.
pasti sudah bisa diubah. Tapi belum tentu semua meyakininya. Belum tentu semua meyakininya. Dan saya saat itu sangat yakin, karena saya mengalami. Jadi saya banting setir, saya lebih serius. Ini. Dan ini yang satu lagi yang membuat saya tidak putus asa adalah saya selalu berbaik sangka. Jadi saya yakin bahwa meskipun saya pada saat itu cukup lama nganggur 6 bulan itu lumayan, uang yang hasil dari Korea itu sudah menipis, saya titip dengan pacar, sudah malu juga untuk minta sama orang tua, udah malu, saya udah stop. Jadi orang tua sudah nggak nyeritain dan tidak tahu bahwa saya berhenti kerja. Jadi ini ya selalu berbaik sangka. Artinya apa ini dalam bahasa Islam mungkin menerima takdir ya, dengan ikhlas, karena pasti itu adalah yang terbaik yang diputuskan oleh Tuhan untuk kita pada saat itu. Jangan lewatkan sharing pengalaman berkarya di kilang LNG di video bagian kedua, yaitu berkarya di kilang LNG Badak, Bontang, Kalimantan Timur. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komennya. Terima kasih. A+ Profesional menyediakan layanan paket hidrovakum. Alat hidrovakum kami menggunakan air sebagai media penangkap debu, kotoran, dan tungau, bahkan virus. Air, pada awalnya bersih sebelum pemvakuman. Selama proses pemvakuman, air menjadi semakin keruh dan kotor. Beginilah hasilnya, yang menandakan bahwa karpet itu tadi kotor. A+ Profesional menyediakan layanan paket hidrovakum. Hanya Rp300.000 untuk 2,5 jam hidrovakum. Karpet, sofa, kasur Anda mungkin tampak bersih, tetapi setelah di hidrovakum menjadi lebih bersih, terbukti dengan media air yang menjadi kotor selama proses pemvakuman. Jangan biarkan debu, kotoran, tungau, virus, terus melekat dan terkumpul di karpet, sofa, atau kasur Anda. Lakukan pembersihan dengan hidrovakum secara rutin demi kesehatan keluarga yang Anda cintai. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Paket hidrovakum A+ Profesional. Hanya Rp300.000 untuk 2,5 jam hidrovakum. Jangan biarkan debu, kotoran, tungau, virus, terus melekat dan terkumpul di karpet, sofa, atau kasur Anda. Segera bersihkan dengan hidrovakum. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Kunjungi website kami www.aplusprofessionalhomecleaning.com.
A+ Profesional juga menyediakan layanan daily cleaning. General cleaning. Bathroom cleaning. Cuci sofa. Cuci kasur. Cuci karpet. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Wilayah operasi, Bintaro, BSD, Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Hubungi kami di 0812 8022 1712.